Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berhadir pada hari yang sangat berbahagia ini. Dan tak lupa pula selawat berdarahkan salam, marilah sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 9 Payapatong. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan yaitu seluruh staf guru yang ada di SD Negeri 9 Payapatong. Baiklah, pada hari yang sangat berbahagia ini saya akan melakukan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya di modul 1.4 pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Ketika Bapak Ibu mendengar budaya positif, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ya, baik. Budaya positif menurut saya, ketika disebutkan budaya positif, yang terlintas adalah kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan hal-hal positif. Karena budaya itu kan sesuatu yang sudah dibiasakan, sudah berbudaya, sudah lama. Positif itu nilai yang bagus, jadi budaya positif adalah hal-hal yang dibiasakan, yang mengandung hal-hal atau nilai-nilai bagus untuk diterapkan. Begitu. Terima kasih Bu Husna. Menurut Bu Husna, budaya positif adalah suatu kebiasaan. Budaya yaitu suatu kebiasaan. Baik. Ada beberapa konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, hari ini sama-sama kita akan belajar tentang konsep inti yang ada di budaya positif. Dari seluruh konsep inti ini nanti saya akan paparkan satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, apa itu paradigma? Apa itu paradigma dulu, Bapak Ibu? Paradigma merupakan suatu keyakinan yang kita jalankan untuk menjalankan suatu kegiatan tertentu. Ya. Jadi untuk menjalankan pembelajaran pada abad 21 ini, kita harus mempunyai suatu paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru yang dimaksud yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan benar-benar berpihak pada murid. Ya, jadi pembelajaran itu ada dua. Ada pembelajaran berpihak pada murid dan ada pembelajaran yang berpihak pada guru. Ya, sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing.
Pembelajaran apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah pembelajaran berpihak pada murid ataupun pembelajaran berpihak pada guru? Ya, saya pribadi bisa mengatakan bahwa masih banyak melakukan pembelajaran yang tidak berpusat pada guru. Misalkan masih belum konsisten. Yang seharusnya seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu berpihak pada murid. Tugas guru yaitu sebagai fasilitator dan tugas guru yaitu menuntun, bukan menuntun. Jadi murid itu sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Jadi jangan kita utamakan guru, tapi yang kita utamakan itu yaitu murid dan murid. Jadi kita sebagai guru harus inovatif. Inovatif berarti harus bisa mengelola kelas dengan kebutuhan dan minat siswa yang berbagai macam. Nah, jadi kita seorang guru harus mempunyai metode atau teknik tertentu untuk dapat mengelola kelas dengan baik, sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada murid. Selanjutnya, disiplin positif. Ya, ketika Bapak Ibu mendengarkan kata-kata disiplin, ya, disiplin, apa itu disiplin? Apakah Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata disiplin terbesit dalam pikiran Bapak Ibu mungkin suatu peraturan? Ada Bapak Ibu suatu peraturan? Ketaatan, ya. Disiplin positif. Disiplin positif di sini lebih ke tanggung jawab. Tanggung jawab misalnya di sekolah. Sebagai siswa seharusnya mengerjakan tugas dengan baik, mengikuti peraturan sekolah. Misalnya pada hari Senin dia harus memakai baju putih, celana merah, dan harus memakai sepatu hitam. Itu merupakan suatu disiplin yang artinya yaitu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diyakini. Oke, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk bertanggung jawab atas diri sendiri dan dapat menimbulkan motivasi intrinsik tanpa dipengaruhi oleh ancaman, hukuman, dan penghargaan. Nah, jadi setiap segala kegiatan atau peraturan yang seharusnya dipatuhi atau suatu keyakinan yang ada di sekolah yang seharusnya dipatuhi oleh guru maupun siswa itu datangnya dari motivasi intrinsik, bukan datangnya dari paksaan atau dorongan orang lain. Sehingganya dia akan bertanggung jawab atas segala hal yang telah diyakini itu penting bagi si anak atau bagi kita sebagai guru. Selanjutnya, sebagai pendidik kita harus bisa menumbuh kembangkan disiplin positif terhadap peserta didik sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam mengendalikan diri menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Nah, jadi sebagai pendidik kita harus mencari cara bagaimana peserta didik kita dapat menumbuhkan disiplin positif pada dirinya masing-masing, sehingganya yang dulunya bisa dikatakan itu
masih kurang baik menjadi baik, sehingga segala sesuatu yang harus disiplin, siswa kita akan mengikuti kedisiplinan dengan keyakinan yang datang dari motivasi intrinsik mereka masing-masing. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan misalnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yaitu misalnya nilai-nilai kebajikan universal bertanggung jawab. Apalagi? Apa Putri Maulana? Beriman dan bertakwa. Boleh. Jadi ada sangat banyak nilai-nilai kebajikan yang kita ketahui. Di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada 3 organisasi yang saya ambil untuk mengambil contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ada nilai kebajikan yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua yaitu organisasi IBO. Ya. Nilai kebajikan yang terdapat di dalamnya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu organisasi keterampilan hidup. Di dalamnya terdapat nilai kebajikan yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Itu merupakan beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada di beberapa organisasi yang saya angkat di sini. Jadi seperti yang kita jalankan sekarang yaitu di abad 21 ini kita diharuskan oleh Menteri Pendidikan yaitu menjalankan nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila pada anak didik kita. Ya, nilai-nilai yang harus kita jalankan yaitu nilai-nilai kebajikan yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Next, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Segala tindakan yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan segala yang kita inginkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita lihat pada peserta didik kita masing-masing. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Apabila kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi oleh peserta didik, maka peserta didik kita akan merasa risih mungkin ketika dia pergi ke sekolah.
Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya itu rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jadi setiap orang itu ada kebutuhan untuk rasa diterima. Nah, begitu juga seperti peserta didik kita. Apabila dalam kelompoknya peserta didik itu tidak diterima, maka dia akan merasa insecure, kita bilang. Jadi kan dia tidak nyaman dengan keadaan yang ada. Jadi sebagai peserta didik itu harus diterima di kelas dan diterima oleh ruang lingkup sekolah, sehingga dia merasa nyaman, merasa semangat untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini kembali kepada metode pembelajaran yang kita guru pakai waktu melakukan pembelajaran. Nah, metode apa yang kita lakukan untuk membuat anak merasa bebas? Misalnya, kalau kita menggunakan metode ceramah dulu, pasti anak akan merasa bosan. Benar Bapak Ibu? Benar. Karena peserta didik kita harus fokus pada kita, tanpa bisa mengeksplorasikan apa yang dia ketahui. Nah, jadi ini termasuk dalam kebebasan. Maka dari itu kita harus menggunakan teknik-teknik tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita, sehingga mereka bebas untuk mengeksplorasikan segala pengetahuan yang ada pada dirinya menurut bakat dan minatnya masing-masing. Jadi peserta juga mampu mengendalikan dirinya sehingga dia dapat berkembang dengan teknik atau metode pembelajaran yang kita pakai ketika melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya kesenangan. Nah, dalam mengajar kita sebagai pendidik tidak harus saya bilang tidak harus terlalu tegas. Ada sesekali kita buat humor, buat peserta didik kita bisa tertawa, buat peserta didik kita bisa menikmati suasana pembelajaran dengan nyaman dan senang. Jangan dibawa selalu ke tegang. Jadi kalau pembelajaran itu dibawa selalu dalam keadaan tegang, maka peserta didik tersebut tidak akan merasa nyaman. Sehingga peserta didik mungkin akan merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya penguasaan. Nah, di penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, sering kita temui di kelas kita masing-masing Bapak Ibu, bahwa ada di beberapa anak kita itu pengen tampil. Saya apa? Saya bicara apa? Saya. Itu suatu kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Pengen dirinya yang menjadi pengen dianggap, ya, pengen dianggap dan diapresiasi mungkin, ya, sehingga dia memiliki rasa penguasaan pada dirinya untuk melakukan hal atau sesuatu yang berkenaan dengan pembelajaran. Baik Bapak Ibu. Next, motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah,
Jadi yang kedua ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi tersebut datangnya dari luar, bukan keinginan dari dirinya sendiri. Dia bergerak, dia tergerak, dia menggerakkan itu semua karena ada dorongan dan keinginan dari orang lain. Jadi itu dinamakan dengan motivasi ekstrinsik. Ada kalanya anak apabila kita suruh sesuatu, dia harus ada penghargaan, harus ada dikasih sesuatu, baru anak tersebut mau melakukannya. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri, dengan keyakinan dirinya sendiri, dengan tanggung jawab dirinya sendiri, tanpa ada pengaruh dari orang lain, tanpa ada pengaruh dukungan atau dorongan, tanpa ada pengaruh hukuman atau penghargaan. Jadi yang kita harapkan, motivasi yang tertanam pada peserta didik kita di SD Negeri 9 Payabatong ini, yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri, motivasi intrinsik. Sehingga peserta didik kita dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, ketika salah satu peserta didik kita datang tepat waktu ke sekolah. Jadi itu merupakan salah satu motivasi intrinsik. Ketika kita tanyakan ke peserta didik kita itu, apabila jawabannya apakah kamu datang tepat waktu itu ada dorongan atau ada suatu kendala supaya kalian itu tidak mendapat hukuman dan lain sebagainya. Apabila peserta didik kita itu menjawab, tidak Pak, saya datang tepat waktu untuk menghargai diri sendiri dan bertanggung jawab atas segala keyakinan yang sudah saya pahami. Peserta didik tersebut sudah menanamkan motivasi intrinsik pada dirinya. Next. Jadi ada beberapa istilah tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama, hukuman. Hukuman yaitu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang selanjutnya bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, hukuman itu tidak terencana, Bapak Ibu. Benar apa tidak? Benar. Contohnya, misalnya ada peserta didik kita yang datang terlambat ke sekolah. Masuk jam 7.45, dia datang jam 8.15. Nah, contoh hukuman fisik. Karena kamu datang terlambat, kamu harus mengelilingi lapangan voli selama 15 kali. Itu merupakan hukuman karena tidak terencana. Bisa jadi kita suruh mengelilingi lapangan voli, bisa jadi kita suruh kutip sampah di seluruh lingkungan sekolah, dan bisa jadi kita suruh membersihkan suatu WC mungkin. Nah, itu kan semua bentuk hukuman fisik. Selanjutnya hukuman psikis. Nah, hukuman psikis ini seperti membentak sendiri. Apa kamu? Kenapa kamu selalu terlambat? Bodoh kamu atau lain sebagainya. Itu merupakan hukuman psikis. Nah, sehingga peserta didik tidak nyaman dengan perlakuan yang kita jalankan. Selanjutnya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan
murid tetap dibuat tidak nyaman, sehingga guru selalu memonitoring murid. Nah, kalau konsekuensi itu memang sudah terencana, misalnya kita mengajar materi matematika misalnya, ketika peserta didik kita tidak mampu menyelesaikan segala tugas yang kita berikan, maka murid tersebut akan mendapatkan nilai yang kurang. Itu merupakan konsekuensi. Selanjutnya, ketika kita mengajar materi di depan kelas, sedangkan ada peserta didik yang tidak mendengarkan, apa konsekuensi yang mereka dapat? Apa konsekuensi yang peserta didik dapat ketika tidak mendengarkan apa yang dijelaskan gurunya? Peserta didik tersebut pasti tidak akan memahami pelajaran yang gurunya ajarkan. Itu contoh konsekuensi. Selanjutnya, restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi restitusi ini merupakan suatu cara untuk menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, seharusnya yang kita lakukan untuk menangani permasalahan tersebut dengan kegiatan restitusi, sehingga murid dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Selanjutnya mereka akan mencari solusi dan tidak akan mengulanginya lagi. Next, 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, sekarang tanyakan pada diri kita masing-masing, posisi apa yang telah Bapak Ibu terapkan selama ini ketika Bapak Ibu mengajar? Nah, gak apa-apa, bilang aja, Pak, saya pernah menerapkan sebagai penghukum. Pak, saya pernah menerapkan sebagai pembuat merasa bersalah, ataupun sebagai teman. Lima-limanya pernah, ya. Mungkin Pak lagi pernah menerapkan kelima-limanya. Sebagai penghukum pernah, pembuat merasa bersalah pernah, sebagai teman pernah, pemantau pernah, dan sebagai manajer. Ya, memang kita sadari tidak luput kita sebagai pendidik pernah melakukan ini. Saya pribadi penghukum, sebagai pemantau, dan sebagai teman. Ya. Jadi saya pribadi pernah melakukan posisi pemantau, penghukum, dan teman. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin ada yang sudah melakukan segalanya, posisi kontrol ini. Next. Nah, contoh 5 posisi kontrol guru. Contoh 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kasusnya yaitu siswa kedapatan tidak melaksanakan piket harian kelas selama 3 kali berturut-turut. Nah, ketika posisi kontrol seorang guru penghukum, bersihkan seluruh perkarangan sekolah. Itu sebagai contoh guru yang penghukum. Bersihkan seluruh perkarangan sekolah. Sebagai contoh pembuat merasa bersalah, berapa kali sudah Bapak harus mengingatkan kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Jadi dengan kita bilang kamu selalu saja mengecewakan Bapak, itu murid akan merasa bersalah atas tindakan yang dia dilakukan. Selanjutnya sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman,
Ayo dong, ikuti keyakinan kelas. Tolong bantu Bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau posisi guru sebagai teman akan melaksanakan kegiatan seperti ini, akan menerapkan seperti yang ada di sini. Ayo dong, ikuti keyakinan kelas. Tolong bantu Bapak ya kali ini. Nah, jadi kita memposisikan diri sebagai teman di sini. Selanjutnya, memposisikan diri sebagai pemantau. Kamu telah melanggar keyakinan kelas. Kamu tahu konsekuensinya? Kedepannya, kamu mulai melaksanakan piket harian sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, sebagai pemantau, berarti kita memantau segala kegiatan yang dilakukan peserta didik kita. Seperti ini kasusnya, mereka ada salah satu siswa yang tidak melaksanakan piket sudah 3 kali berturut-turut. Nah, sehingganya kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah siswa kita langgar dan menyuruh siswa kita untuk kedepannya tidak mengulanginya lagi dan melaksanakan piket tertib seperti biasa. Next, posisi sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kesimpulannya dari 5 posisi kontrol guru ini yang seharusnya kita terapkan yaitu pada posisi manajer. Itu posisi yang paling yang paling ideal kita terapkan. Di posisi manajer kita dapat mengidentifikasi kesalahan yang murid buat, memfasilitasi kesalahan tersebut dengan memberikan solusi tanpa membuat murid tersebut merasa terpukul dengan masalah yang mereka telah perbuat. Nah, sehingga murid tersebut dapat menemukan solusi atas masalah yang telah mereka buat. Next, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yaitu bersifat abstrak dan pernyataan universal. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Guru mewujudkan keyakinan kelas dengan cara menanyakan pendapat peserta didik, mengambil pendapat bernilai positif, selanjutnya disepakati untuk dijadikan keyakinan kelas bersama. Jadi murid dilatih untuk bertanggung jawab atas keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Nah, adakah Bapak Ibu di sini yang sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Mungkin ada beberapa yang sudah ada. Jadi cara penerapannya yaitu mencarikan nilai-nilai kebajikan yang dapat kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Misalnya bertanggung jawab, disiplin, mengerjakan tugas dengan mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab. Nah, jadi itu semua bisa kita jadikan menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita dapatkan melalui dari musyawarah dari kita guru dengan peserta didik kita. Jadi apa yang dapat kita terapkan menjadi keyakinan kelas? Kita sepakati bersama, kita ambil nilai-nilai yang dapat bernilai positif dari semua pendapat yang ada, lalu kita jadikan atau kita sepakati bersama menjadi suatu
keyakinan kelas yang nantinya harus dipertanggungjawabkan bersama. Di sini juga perlunya sebagai peserta didik harus menumbuhkan motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah disepakati. Next, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses penyelesaian masalah murid dengan cara berdialog untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga dapat memperbaiki masalahnya serta dapat kembali di kelompoknya dengan tidak merasa gagal. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Yaitu membuat kondisi anak dari keadaan emosi menjadi tenang untuk menyelesaikan masalah, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, jadi di sini kita gali kondisi anak dari emosi menjadi tidak emosi lagi. Kita menstabilkan identitas dengan cara membuat anak dari dulunya emosi kita buat menjadi tidak emosi dengan cara yaitu menenangkan dan menyelesaikan masalahnya dengan cara berdialog. Bagaimana dialognya? Yaitu yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu salah beberapa dialog yang dapat kita lakukan dalam menstabilkan identitas. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Sebenarnya kamu berhak merasa begitu. Nah, itu beberapa dialog yang dapat kita sampaikan untuk menemukan jawaban dalam menstabilkan identitas. Next, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Dan validasi tindakan yang salah ini yaitu memberikan pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan merupakan sesuatu yang dapat kita perbaiki, menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, di sini dialog yang dapat kita ambil yaitu atau yang dapat kita pakai yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, dalam validasi tindakan yang salah. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik, hal yang lebih buruk daripada itu. Sebenarnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi proses untuk menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu merupakan dialog yang kita pakai untuk validasi tindakan yang salah. Next, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna berkaitan dengan peraturan atau keyakinan untuk memunculkan motivasi intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Nah, di sini diharapkan murid mampu mengaitkan keyakinan kelas apa yang telah murid langgar sehingga dia dapat kaitkan dengan tindakan yang telah diperbuat, tindakan salah yang telah diperbuat oleh murid tersebut. Nah, di dialog yang dapat kita lakukan di sini yaitu nilai-nilai keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar,
Kamu bersedia memperbaikinya? Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, itu dialog yang dapat kita pakai untuk menanyakan keyakinan kelas, sehingga peserta didik tersebut dapat mencari solusi atau dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbuatnya, dan nantinya dapat kembali ke kelompoknya seperti biasa lagi tanpa merasa gagal dan tanpa merasa terasingkan karena telah melakukan suatu kesalahan. Nah, baik Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh video penerapan segitiga restitusi. Silakan kamu melemparkan apakah sesuai dengan menurut kamu dengan apa yang kita sebutkan dalam perjalanan ini tindakan apa yang seharusnya kamu lakukan ketika kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Menyatakan bersabar dan menahan amalan saya. Selanjutnya, apabila ada teman yang tidak mau melaksanakan tiket, saya akan melakukan kepada guru atau kelas saya. Ya, menurut saya kami ini harus seperti biasa dan ini sekarang kami langsung bergerak. Itulah satu video contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, nantinya kita akan menerapkan segitiga restitusi terhadap segala masalah yang ada atau yang kita dapatkan dari sekolah kita nantinya. Oke, next. Penutup dapat kita simpulkan yaitu upaya menerapkan budaya positif harus dimulai
dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, menjalin kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, rekan guru, komite, wali murid, serta warga sekitar, menjadikan diri sebagai suri tauladan bagi murid yang dapat menampilkan nilai-nilai kebajikan dan praktik baik, sehingga dapat menggerakkan serta menjalankan komunitas praktisi yang mampu mengembangkan terbentuknya budaya positif. Nah, gimana kita mulai menerapkan budaya positif? Mulai dari kelas masing-masing. Selanjutnya kita harus mengedepankan kolaborasi dengan kepala sekolah, sesama kita guru, dengan wali murid dan warga sekitar. Selanjutnya kita sebagai guru harus menjadi role model atau menjadi suri tauladan bagi peserta didik. Nah, jadi dengan kitanya yang menjadi suri tauladan bagi murid, nantinya murid akan merasa lebih yakin dalam menerapkan budaya positif dan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik masing-masing. Nah, itu yang kita harapkan dapat tumbuh dari peserta didik kita masing-masing di SD Negeri 9 Payabatu. Selanjutnya kita dapat membangun suatu komunitas praktisi yang mungkin kita sudah sepakati bersama, yaitu komunitas praktisi pencerah belajar, di mana di dalamnya kita dapat membahas tentang metode atau teknik, beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk membuat pembelajaran berpihak pada murid. Nah, jadi sekian pemaparan tentang budaya positif pada hari ini. Mungkin ada dari Bapak itu ingin merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Tanya boleh. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan Pak Kan, kenapa kurikulum itu harus diubah-ubah? Gini ya, sebelum mengenal kurikulum yang berbagai jenis, sepertinya sistem pendidikan zaman dulu itu lebih berkesan dan lebih terlihat hasilnya. Sekarang kenapa harus diubah dalam jangka waktu yang cepat? Padahal waktu kita lihat tujuannya sama, budaya positif, berperilaku baik, disiplin, punya tujuan, menjadi orang, begitu kan? Apapun nama kurikulumnya, tujuannya kan sama. Kenapa harus ada perubahan-perubahan yang sepertinya terlalu mengejutkan, terlalu diburu-buru, gitu Pak? Baik, terima kasih Ibu Khairul Husna. Ada yang lain ingin menanggapi atau bertanya mungkin? Jadi, kalau menurut saya, kenapa kurikulum itu diubah-ubah? Jadi, mungkin yang dapat kita ketahui bersama, yaitu kenapa kurikulum itu berubah-ubah. Walaupun mungkin seperti yang dikatakan Bu Husna itu benar adanya. Karena kenapa? Yang inti tujuannya tetap sama, cuma caranya yang diubah-ubah. Jadi kenapa perubahan kurikulum itu penting? Yaitu mungkin perlu adanya beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Makanya sebagai Menteri Pendidikan mungkin melihat perkembangan mana yang harus diperbarui, sehingganya kurikulum kita diganti yang dapat membuat pembelajaran yang berpihak pada murid mungkin, dan selanjutnya dapat membuat pembelajaran lebih efektif mungkin. Nah, jadi segala sesuatu keputusan yang telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan kita, semuanya ada baiknya, semuanya ada manfaatnya. Nah, jadi salah satunya seperti manfaatnya, kita dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga tidak tertinggal. Walaupun kita tinggal di pelosok,
Nah, jadi dengan kurikulum yang ada, kita dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk menjalankan kurikulum tersebut. Jadi mungkin tidak ada lagi yang melakukan menanyakan atau melakukan refleksi. Tidak lagi, Mbak. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terus beriak tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, pada hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk membuat suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin dalam pikiran kalian keyakinan itu adalah suatu peraturan atau suatu hal yang harus diikuti. Nah, jadi keyakinan kelas ini yaitu suatu keyakinan yang kita temukan bersama dan diyakini serta bertanggung jawab untuk menjalankannya. Nah, jadi keyakinan kelas ini dapat berupa nilai-nilai kebajikan yang harus kita kelola dalam kelas ini. Misalnya, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan disiplin, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apa lagi? Sopan santun. Apa lagi? Jujur. Apa lagi? Saling membantu. Tanggung jawab. Percaya diri. Apa lagi? Saling menghargai. Nah, jadi nanti Bapak akan menyatukan semua pendapat kalian, dan pendapat kalian tersebut Bapak akan suruh tempel ke sini. Yang nantinya Bapak dan kalian akan sepakat menyepakati keyakinan apa yang harus kita terapkan di kelas kita. Itu keyakinan untuk kalian dan untuk Bapak. Misalnya, datang tepat waktu. Kalian harus datang tepat waktu, Bapak juga harus datang tepat waktu. Nah, selanjutnya apa lagi? Bertanggung jawab. Berdoa sebelum dan sudah belajar. Nah, jadi itu semua keyakinan kelas yang harus disepakati. Selanjutnya kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita sepakati. Di sini kalian dilatih untuk bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah kita buat nantinya. Tanggung jawab yang datangnya dari motivasi intrinsik. Berarti motivasi intrinsik tidak ada dorongan dari orang lain. Nah, misalnya datang tepat waktu sekolah, bukan karena disuruh sama mama ataupun karena ada hukuman dari sekolah, karena meyakini bahwa datang tepat waktu itu sebagai menghargai diri sendiri, bertanggung jawab atas keyakinan yang telah kita ketahui. Nah, sudah siap? Siap. Nah, sekarang Bapak akan membagikan post-it ini untuk kalian tuliskan kesepakatan apa yang kalian mau di kelas kita ini. Nah, semua mungkin ada inisiatif masing-masing. Ini satu persatu. Setelah kalian tulis, langsung tempelkan di sini. Tempelkan yang rapi, tempelkan. Nanti kita hasilkan keyakinan kelas apa yang terpilih. Oke? Bapak bagikan. Apabila sudah, langsung bangun
Siapa yang sudah boleh langsung bangun, itu kita tempelkan. Tempelkan. Keyakinan kelas yang sudah kalian tulis itu yang ada di sini berbaris sebelum masuk kelas. Tanggung jawab, tidak sombong, percaya diri, mandiri, bukan mandiri sendiri. Tanggung jawab, sopan santun, disiplin, sopan santun lagi, disiplin, jujur, peduli, jujur pada teman, sopan santun, jujur, saling membantu, saling menghargai orang lain, jujur, membaca, sopan santun, baca, saling membantu, kejujuran. Nah, sekarang tugas kita mencari nilai atau nilai positif yang sama-sama kita pisahkan dan cari nilai positif yang ada. Ini yang sama-sama kita Bapak dengarkan ya. Jujur. Kita pakai jujur. Pakai, kalau sepakat pakai, kita pakai jujur. Oke, jujur berarti yang sama-sama kita mudahkan. Jujur, kejujuran. Nah, apa lagi yang kita pakai? Disiplin. Hah? Saling membantu bersama. Ini sama dengan peduli. Kita pakai peduli kita pakai. Disiplin kita pakai. Nah, pakai. Jujur pakai. Apa lagi? Sopan santun. Oke, ini tidak sama nih kan? Ini sama. Tanggung jawab pakai. Tanggung jawab. Apa lagi? Percaya diri pakai apa Dina? Percaya diri. Ini tanggung jawab sama. Mandiri pakai apa Dina? Mandiri pakai. Ini sama. Saling menghargai orang lain. Saling membantu bersama teman. Peduli, berarti sama nih kan? Peduli. Saling membantu sama dengan peduli. Sama. Jujur sama. Nah, ini satu lagi. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, Warina? Apa? Berbaris, kita pakai berbaris. Berbaris sebelum masuk kelas, pakai Warina? Oke. Tidak sombong, pakai Warina? Nah, sekarang coba lihat ada yang sama aja nih. Mandiri, percaya diri, tanggung jawab, sopan santun, disiplin, jujur, peduli,
keyakinan kelas kita sudah terpilih, yaitu pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berbaris sebelum masuk ke kelas, mandiri, tidak sombong, percaya diri, peduli, tanggung jawab, jujur, sopan santun, dan disiplin. Nah, tugas kita apa sekarang? Apa tugas kita? Setelah membuat keyakinan kelas ini, kita bersama-sama harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kita yakini bahwa itu tanggung jawab kita. Kita yakini bahwa itu tanggung jawab kita. Dan kita harus menumbuhkan motivasi pada dalam diri kita, yaitu bukan karena dorongan dari orang lain, karena ajakan orang lain, tapi dari diri sendiri kita. Bagaimana kita bertanggung jawab atas keyakinan kelas kita yang sudah kita buat ini bersama. Nah, jadi mari sama-sama kita bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tanda tangan untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, mulai dari sini. Ini dulu, kamu apa? Udah, lanjut, langsung nggak apa-apa, langsung. Oke, halo. Kamu di depan sini, dulu depan sini. Jadi, keyakinan kelas sudah kita buat, maka tugas kita sekarang apa? Bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah kita